Nah, minggu yang lalu kita sudah masuk materi mengenai pengenalan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita masuk materi yang baru. Nah, itu materi yang kedua mengenai pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membahas mengenai norma, ini norma ini sudah mungkin waktu SD, SMP ini sudah sering kalian dengar dan sudah dipelajari. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu nanti norma dan bagaimana nanti cara pembuatan norma, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, RT dan juga RW. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang apa itu pengertian dari norma? Atau apa yang kalian pahami atau yang kalian ketahui mengenai norma? Nah, maka norma ini di sini bahwa buat ada dua pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Maka norma ini dipakai sebagai panduan, tatanan, pengendali tingkah laku yang sesuai. Maka dalam pengertian ini norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga negara wajib atau harus menaatinya. Kemudian yang kedua, aturan atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Nah, mana yang benar, mana yang salah, maka norma digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk ke jenis normanya. Nah, maka jenis norma secara umum ada 4. Yang pertama ada norma susila, kemudian ada norma sosial, kemudian ada norma agama, dan yang terakhir nanti ada norma hukum. Satu persatu kita bahas. Yang pertama norma susila. Apa itu norma susila? Norma susila ini adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti misalnya pergaulan antara pria dan wanita, atau misalnya seperti tidak diperbolehkan misalnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, norma sosial ini diartikan sebagai aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. Contohnya seperti cara berbicara dan sopan santun. Misalnya kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus misalnya memanggil abang, kakak. Nah, kemudian dari segi sopan santun, misalnya kalau di sekolah, maka kamu sering misalnya menyapa bapak ibu guru di sini, selamat pagi ataupun selamat siang. Nah, maka di sini norma sosial ini sanksinya apabila seseorang melanggar ini akan didapatkan baik dari masyarakat dan juga dari negara. Nah, misalnya kalau dari masyarakat ini akan misalnya kalau di suatu tempat melakukan pelanggaran norma ini, misalnya bisa diusir dari tempat itu, dan juga misalnya dari negara boleh dilakukan misalnya pidana. Kemudian kalau norma sosialnya, apabila seseorang melanggar, sanksinya akan kita dapatkan dari masyarakat. Contohnya kita dicemooh atau juga kita digosip oleh tetangga kita. Kemudian yang ketiga, ada norma agama. Maka norma agama ini adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Nah, contohnya untuk agama Protestan, maka aturannya adalah yang bersumber sesuai dengan ajaran agama. Misalnya kita harus menaati 10 titah yang diberikan oleh atau yang dibuat oleh sesuai dengan ajaran kita yang bersumber dari Sang Pencipta. Nah, maka apabila seseorang melanggar norma agama ini, sanksinya tentunya akan kita dapatkan dari Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini diartikan sebagai aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun di berbagai tingkatan. Misalnya menaati
undang-undang yang berlaku. Kemudian kalau di daerah menaati peraturan daerah baik itu di tingkat provinsi dan juga kabupaten dan kota. Nah, dalam kehidupan sehari-hari norma ini ada dua macam. Yang pertama ada dia secara tertulis dan juga ada tidak tertulis. Nah, contoh norma yang tertulis dalam kehidupan sehari-hari misalnya ini di lingkungan RT. Misalnya tentang bagaimana cara mengurus KTP ataupun mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa. Nah, tentunya untuk anak didik kami yang berhubungan dengan surat ini, misalnya waktu Anda mendaftar ke sekolah ini, tentunya ada administrasi yang harus kalian bawa untuk bisa mendaftar ke sekolah ini. Kemudian yang lebih sederhana juga, warga ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan. Nah, maka di sini RT membuat petugas secara bergiliran untuk menjaga keamanan dalam kegiatan ronda ataupun sistem yang ada di lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk misalnya buat contohnya lagi di lingkungan sekolah, di sini mau buat contohnya misalnya kalau yang tertulis dia, maka peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah kita misalnya tidak diperbolehkan misalnya membawa handphone ke lingkungan sekolah. Kira-kira atau tidak diperbolehkan terlambat datang ke sekolah, maka ini termasuk norma yang tertulis. Kalau tertulisnya bagaimana? Nah, seperti ini contohnya. Misalnya, peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati perbedaan yang ada. Misalnya kesulitan contohnya, kalau ada teman kita misalnya yang mengalami musibah atau misalnya ada keluarganya yang kemalangan misalnya, maka kita wajib membantu mereka. Misalnya kalau kalian mengumpulkan bakti sosial kalian. Nah, kalau di masyarakat bagaimana norma tidak tertulisnya? Maka ini dia. Maka contohnya di sini selain saling membantu kalau ada kesulitan di tetangga ataupun di masyarakat tersebut, contoh sederhananya misalnya kalau di suku Batak Toba. Kalau di suku Batak Toba biasanya kalau ada tetangganya misalnya yang menikah, maka warga atau tetangga yang berada di kampung tersebut ikut serta membantu misalnya keluarga yang melakukan kegiatan pernikahan tersebut. Kemudian di sini antar warga juga tidak diperbolehkan misalnya melakukan aktivitas yang mengganggu tetangga, misalnya membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya. Nah, misalnya membunyikan musik keras-keras ini bisa mengganggu tetangga kita apabila lagi ada anaknya yang masih bayi, maka ini bisa mengganggu masyarakat atau tetangga sebelah kita. Nah, kemudian di sini setelah kita mempelajari jenis-jenis normanya juga macam norma tersebut, maka di sini buat ada 4 kelompok nanti. Tugasnya membuat norma sesuai dengan lingkungan yang akan Bapak pilih. Nah, di sini contohnya dibuat normanya mengenai lingkungan sekolah. Kemudian kelompok yang kedua nanti membuat norma yang berlaku di lingkungan RT. Kemudian norma yang berlaku di lingkungan RW, dan yang terakhir nanti norma yang berlaku di tingkat desa. Nah ini nanti dibuat dalam bentuk presentasi ke depan atau dipraktekkan nanti bagaimana cara pembuatan norma kalian ini. Oke.